Selamat pagi jemaat Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman pagi hari ini, kita mau datang kepada Tuhan sejenak dan kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Saudara yang ada di rumah masing-masing, mungkin karena masih pagi, pasti kita belum mandi, tapi mungkin lebih baik kalau Bapak Ibu, Saudara bisa cuci muka dulu biar lebih segar dan enggak ngantuk lagi. Biasanya kalau kita sudah disiram air gitu kan langsung bisa bangun seger gitu ya. Jadi kita dengar firman Tuhan enggak lagi ngantuk dengan ngantuk-ngantuk, tapi kita sudah cuci muka dan kita sudah siap untuk terima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan selalu baik untuk kami. Dan kasih-Mu terlalu besar bagi kami. Kami tidak peduli di saat apapun dunia kami sedang ada yang sedang terjadi di dunia kami. Tetapi kami tetap tahu bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dunia boleh berubah dan segalanya boleh tidak berjalan dengan semestinya. Tapi kasih Tuhan itu selalu tetap dan tidak pernah berubah sedikit pun. Kami bersyukur untuk pagi yang baru ini. Kami bisa bangun, kami bisa menikmati hari yang baru, kami bisa menghirup udara yang segar, tanpa bantuan alat bantu pernafasan dan sebagainya. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami sehat bukan karena kami kuat, tetapi kesehatan yang kami miliki ini sungguh anugerah Tuhan. Dan sungguh karena perlindungan Tuhan. Di tengah-tengah penduduk kota Surabaya yang semakin banyak terpapar COVID, kami tetap di dalam perlindungan-Mu, kami tetap merasa aman, sentosa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati firman-Mu yang akan kami dengar dan kami terima pagi hari ini dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, pagi ini pembacaan kita ada di kitab Injil Matius 13 mulai ayat 44 sampai Matius 14 sampai ayat yang terakhir. Ya, di situ ada beberapa banyak perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga, perumpamaan tentang pukat, tentang Yesus ditolak di Nazaret, dan tentang Yohanes Pembaptis dibunuh, tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, berjalan di atas air, dan sebagainya. Tapi yang saya akan pelajari pagi hari ini, yaitu di dalam kitab Injil Matius 14 mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Jemaat Tuhan, mari kita lihat ayat yang ke-13 mulai, kita tidak usah baca, karena kalau membaca waktu kita habis. Saya kira kita sudah mengerti, sudah jelas dengan kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, ini mukjizat yang sampai hari ini tidak pernah kita lupakan. Ya, orang Kristen semua pasti ingat kisah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Kita tahu terjadi mukjizat di sana. Yang makan laki-laki saja 5.000 orang. Belum anak-anak, belum yang wanita. Ya. Jadi dengan 5.000 orang laki-laki yang makan dari 5 roti dan 2 ikan itu saja itu sudah heboh. Dan masih sisa 12 bakul kita sudah tahu. Belum yang wanita, belum yang anak-anak. Tentunya ketika kita mengingat kisah ini, kita butuh mukjizat yang sama, ya saudara. Apalagi di tengah-tengah kondisi perekonomian, kondisi keuangan yang sangat tidak menentu hari-hari ini, bulan-bulan ini. Kita seolah-olah kita ini butuh mukjizat
terutama mujizat dalam keuangan. Saya sangat jarang berbicara tentang keuangan. Saya sangat jarang berbicara tentang duit. Tetapi pagi ini kita mau bahas sebentar. Bagaimana kita bisa ngalami mujizat 5 roti dan 2 ikan, ini penting. Ya, kisah ini ada lagunya. Anak-anak sekolah minggu pun hafal dengan kisah ini. Kita pun yang dewasa, yang sudah tua, kita tahu dan kita sangat hafal. Tapi apakah saudara harus cukup sampai hafal saja? Apakah saudara tidak merindukan mujizat itu sampai terjadi di dalam diri kita? Ini yang penting. Ya, mari kita lihat yang pertama. Di ayat yang ke-13 dari Matius 14. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Saudara, ayat 14 berkata, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara, kita lihat dari 13 dan 14 ada kata orang banyak ini 2 kali. Artinya gini, saat Yesus ada zaman waktu dia hidup di dunia, selalu dikerumuni orang banyak. Selalu berbondong-bondong orang datang. Selalu Yesus selalu dikerumuni karena mereka sangat membutuhkan pertolongan Yesus. Ya. Tapi hari ini kita belajar pagi ini. Ketika saya belajar dalam pengalaman, dari pengalaman hidup, ketika saya belajar dari firman Tuhan, ketika saya butuh mujizat 5 roti 2 ikan itu terjadi dalam hidup saya nggak bisa meniru gaya hidup orang banyak. Kita tahu ya, orang banyak yang ada di sekitar Yesus itu, mereka merindukan pertolongan. Ya, walaupun mereka tidak merindukan pertolongan, tidak merindukan kesembuhan, tapi mereka tahu bahwa Yesus itu pembuat mujizat, Yesus itu selalu melakukan hal-hal yang ajaib. Makanya kalau kita tahu zaman itu ketika Yesus kemanapun, Yesus selalu diikuti oleh orang banyak. Diikuti oleh orang banyak. Nah, saudara, kita lihat hari-hari ini, bulan-bulan ini atau sekali di sekitar kita selalu kalau ada orang yang jago membuat mujizat, manusia berarti kan, maka orang itu tidak pernah akan sepi. Dia selalu didatangi orang banyak, dan kalau dia bikin KKR mungkin, dulu kan belum ada physical distancing, belum ada social distancing. Jadi kalau sebelum ada COVID-19, ada pendeta seperti itu, ada hamba Tuhan seperti itu, wow, selalu pasti dari pagi sampai malam rumahnya tidak pernah sepi. Kalau dia bikin KKR dimanapun, di keluar kota pun pasti orang-orang dari kota-kota mana-mana tuh akan datang untuk ketemu dia dan untuk mendapatkan pertolongannya. Tapi saya mau berkata begini, saudara. Orang Kristen yang model orang banyak. Model dalam tanda kutip orang banyak, dalam tanda kutip berbondong-bondong. Ternyata saya pelajari, ternyata saya lihat dari pengalaman hidup saya. Orang Kristen yang model kayak gitu itu tidak pernah mengalami mujizat apa-apa. Ya, dan artinya gini, mutu Kristen kita, kualitas Kristen kita, jangan sampai punya kualitas Kristen orang banyak, dalam tanda kutip. Kualitas Kristen orang berbondong-bondong, ya, paham ya, saudara semua? Kalau kita kualitas Kristen kita cuman kualitas orang berbondong-bondong itu maaf. Wah, dia cuma mau seneng lihat mujizat. Dia cuma mau seneng mengamati. Dan kalau seneng mengamati, dia pasti senang kritik-kritik, senang mengomentari, komen-komen, pasti begitu. Ya.
Kalau dia lihat KKR kesembuhan mungkin, terus yang ada yang tidak sembuh, wah dia pasti mengamati, kan dia pengamat yang baik. Pasti dia komen-komen dan sebagainya. Orang Kristen berbondong-bondong, orang Kristen dalam tanda kutip orang banyak, itu mutunya mutu kelas rendah. Ya. Cuman mau lihat-lihat, mau komen-komen, cuman mau mengamati saja. Dan orang seperti itu, saya jamin tidak dapat apa-apa. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa kualitas Kristen kita tidak boleh kualitas Kristen orang banyak. Ya. Kalau kita mau ngalami mujizat 5 roti dan 2 ikan. Kalau saudara tidak mau ngalami mujizat, ya terserah. Kalau saudara mau jadi orang Kristen yang cuman gitu-gitu aja, ya terserah lah. Mau kualitas nomor berapa, mau kualitas apa, ya itu pilihan hidupmu. Ya. Tapi kalau saya mau jadi Kristen, saya mau jadi hamba Tuhan, saya tidak mau jadi hamba Tuhan atau orang Kristen yang mutunya seperti mutu orang banyak dalam tanda kutip. Ya. Saudara, kalau saya periksa di kisah lain, kalau ini kan di Matius 13 atau Matius 14 ayat 13. Kalau saya lihat di situ ada di dalam Yohanes 6, saya lihat gini, ternyata 5 roti 2 ikan itu dibawa oleh anak kecil. Bukan dibawa, bukan dibeli dari toko. Ketika saya baca kisah ini, ternyata ada proses yang terjadi sebelum 5 ketul roti dan 2 ekor ikan itu ada di tangan Yesus. Ya, kalau itu ada di tangan Yesus kan sudah beres, langsung dia memberkati, melipat gandakan jadi banyak. Tapi ternyata ada proses yang agak panjang. Karena begini, kalau kita lihat di situ, hati Yesus di ayat 14 tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka ini berbondong-bondong, orang-orang itu datang dari kota-kota, artinya dari luar kota, cuman demi melihat, mengikut Yesus, atau minta kesembuhan, minta pertolongan Yesus. Dan hati Yesus tergerak dengan belas kasihannya. Dan saudara tahu, ya, Yesus nggak mau mereka pulang begitu saja. Ya, nggak mau begitu saja. Nah, ayat 15 berkata begini, menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ini yang ngomongkan murid-murid Yesus toh. Saudara tahu murid Yesus itu 12 orang itu jago loh. Jago pelayanan, jago. Suruh berdoa, jago. Suruh berkhotbah, jago. Murid Yesus pasti kualitasnya nomor 1. Ya. Pasti pinter. Sudah terlatih. Jadi murid Yesus itu benar-benar qualified. Ya. Berdoa pandai. Ngusir setan pandai. Ya, handal. Berkhotbah handal. Apalagi semua pekerjaan pelayanan rohani, kalau namanya murid Yesus itu enggak usah diragukan lagi. Pasti handal. Ya. Dia bilang, suruh pulang aja Yesus. Ini sudah mau malam loh ini. Supaya mereka bisa membeli makan di desa-desa karena daerah itu sepi, mungkin jarang ada makanan. Tapi ayat 16 Tuhan bilang begini. Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Yesus langsung tuding, kamu harus memberi mereka makan. Ya, waduh, ketika saya membaca di kitab yang lain kisah ini, di Injil Yohanes, ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk membeli makanan, langsung ada salah seorang murid Yesus yang namanya Filipus, itu berkata gini, berapa duit Tuhan untuk kasih makan orang segini banyak itu tidak cukup 200 dinar. Ya.
Tidak cukup 200 dinar. Kalaupun dibeli yang dengan harga 200 dinar, itu mereka dapat sepotong kecil. Tidak bisa ngenyangkan perut mereka. Saudara, kita tahu Yesus itu adalah guru yang sangat sejati. Guru yang sungguh menjadi teladan bagi kita. Dia bukan cuma pinter khotbah, dia bukan cuma berkarisma, dia bukan cuma berwibawa, tapi dia adalah guru yang sungguh-sungguh melakukan kasih itu kepada orang-orang yang dia nggak kenal, kepada orang-orang yang membutuhkan, itu sungguh nyata kasihnya. Seharusnya, kalau saya ngomong ini pagi ini kepada saudara semua, seharusnya jadi murid Yesus itu, saudara, jadi murid Yesus itu bukan cuma meneladani kepandaian Yesus, kehandalannya, keahliannya untuk ini, untuk itu, tapi harusnya mencontoh, meneladani kasihnya. Karena kasihnya Yesus itu, kita tahu bahwa kasihnya itu utuh. Kasih Yesus itu kasih agape. Kasih Yesus itu kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang sungguh tidak pamrih. Kasihnya Yesus itu. Ya, kalau kita ngerti ada beberapa macam kasih, tapi kasih agape itu adalah kasih yang paling tinggi tingkatannya, yaitu kasih Allah, kasih Yesus untuk manusia. Pikir saya seharusnya jadi murid Yesus ya teladani dong kasihnya, tapi enggak. Dia enggak punya belas kasihan, orang-orang itu suruh pulang. Tapi Yesus ngomong di ayat 16, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Ya. Dan ternyata mereka itu sudah jadi murid Yesus bertahun-tahun, tapi dalam hal ini dia masih lemah. Ya. Dan ada satu orang di ayat 17 berkata, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Saudara tahu, tadi saya sudah bilang, ternyata 5 roti 2 ikan itu milik seorang anak kecil, bukan milik murid-murid Yesus. Anak kecil ini nggak tahu anaknya siapa. Tapi yang pasti bukan muridnya Yesus. Yesus punya murid sudah dewasa, tidak ada anak kecil. Ya kan? Saya pikir begini. Dari 12 orang murid Yesus pasti ada sesungguhnya ada mereka yang juga bawa bekal. Ya. Kalau dikumpulkan bekal dari 12 orang itu mungkin lebih banyak dari 5 roti dan 2 ikan mungkin. Ya, karena satu orang bawa 1 roti, satu orang bawa 1 roti, berarti 12 orang ada 12 ketul roti mungkin begitu. Ini satu anak kecil aja bawa 5 roti dan 2 ikan. Tapi saya baca di Injil yang lain, 5 roti dan 2 ikan itu milik seorang anak kecil, bukan milik murid-murid Yesus. Artinya gini loh, saudara semua. Ternyata murid Yesus itu pinter ini, pinter itu, pinter rohani semua tuh. Ya, kalau saya ngomong pinter itu, pinternya bukan pinter cari uang atau apa, itu saya nggak tahu. Tapi pasti pinter secara rohani. Pinter ngusir setan, pinter berdoa, pinter berkhotbah, pinter mendoakan orang dan menghibur orang dan sebagainya. Tapi maaf, hatinya tertutup untuk orang lain. Pelit hatinya. Ya, saya eman gitu kalau bahasa Jawa bilang. Kalau lihat ada orang yang pinter ini, pinter itu dalam hal-hal rohani, tapi kok masih pelit gitu ya. Sebetulnya kalau kita nih ngerti firman, kalau kita ini ngerti kasih Yesus, bahkan sudah ngalami kasih Yesus, kita seharusnya enggak boleh jadi orang pelit. Bukan enggak boleh, enggak bisa jadi orang pelit itu saudara. Karena hati kita ini selalu dipenuhi dengan kasih apa? Kasih agape itu, kasih Yesus itu bekerja keras, bekerja kuat dalam hati kita, membuat hati kita ini selalu punya belas kasihan kepada orang, selalu punya rasa murah hati kepada orang, selalu ingin menolong orang, selalu ingin membantu orang dan sebagainya. Itu cirinya Yesus.
Dan kalau sudah jadi murid Yesus harus ada ciri itu nempel banget gitu kan saudara. Saya hari ini ngomong bukan tentang murid Yesus yang 12 orang lagi, tetapi kepada seluruh jemaat yang sedang mendengar firman Tuhan hari ini, pagi ini. Saudara mungkin sudah jago melakukan banyak hal-hal rohani, banyak pelayanan-pelayanan rohani. Tapi apakah engkau masih tertutup hatimu untuk orang lain? Tidak punya belas kasihan kepada orang lain? Sulit untuk tergerak belas kasihanmu. Tapi Yesus, lihat kalau Yesus, kelihatan apa langsung tergerak. Kelihatan apa langsung tergerak begitu. Ya, jadilah orang yang seperti Yesus. Kalau engkau mau dikatakan murid Yesus. Ya, murid itu mengambil contoh dari gurunya. Pagi ini, supaya hal ini tidak menjadi saudara sedih, firman ini atau saudara dongkol dengan saya, karena pagi-pagi kok ngomong pelit gitu ya. Pagi-pagi ini kan enak, kalau saudara makan sarapan pagi itu kan enak yang lembut-lembut gitu kan. Makan bubur lah, ya makan roti lah yang lembut-lembut gitu ya. Atau makan havermut gitu ya, yang lembut-lembut. Kok firman Tuhan pagi-pagi sudah keras, ngomong orang pelit loh. Saya enggak ngomong orang pelit, tapi ini firman Tuhan. Kita lihat dari murid Yesus. Tapi saya berkata begini, kalau saudara terima firman Tuhan pagi ini bukan dengan marah atau dengan dongkol hatinya, maka Tuhan akan merubah hidupmu. Ya. Tapi kalau saudara selalu mendongkol, kasih keras, saudara dikasih makanan keras, saudara masih belum bisa terima, ya engkau enggak. Maksud saya gini, susahlah untuk ngalami mujizat-mujizat yang model 5 roti dan 2 ikan ini. Ya saudara, mari pagi hari ini kita sadari dan kita lihat diri kita sendiri. Jangan bangga engkau sudah pintar ini, pintar itu. Mungkin saudara berkhotbah kemana-mana. Mungkin saudara dicari orang banyak. Jangan bangga. Ya, kalau hatimu masih sering tertutup untuk orang lain, berarti apa yang kau lakukan tidak ada artinya. Karena orang banyak tidak lihat khotbahmu, orang banyak tidak lihat omonganmu, tapi orang banyak lihat perbuatanmu. Orang banyak akan melihat Yesus melalui sikap hidup kita yang penuh dengan murah hati, yang penuh dengan belas kasihan. Orang tidak usah dikhotbahi. Saudara punya tetangga, saudara punya orang tua, saudara punya mertua yang belum kenal Yesus mungkin. Karena tinggal bersama saudara di rumah yang sama, karena bertetangga dengan saudara bertahun-tahun, mereka belum kenal Yesus, mereka tidak suka, tidak tertarik selama ini. Tapi mereka akan melihat perbuatanmu yang murah hati, hatimu yang suka belas kasihan dan sebagainya. Mereka akan melihat Yesus di dalam hidupmu. Dan itu sebuah berita Injil yang tidak perlu diucapkan. Penginjilan yang langsung lihat dari perbuatan hidup. Itu sungguh-sungguh akan menjadikan berkat bagi seseorang. Ya saudara, jangan minta mujizat 5 roti dan 2 ikan. Kalau hatimu belum diubah oleh Tuhan, jangan harap itu dulu. Milikilah kasih Yesus, milikilah kemurahan hati, milikilah belas kasihan. Jangan niru murid-murid Yesus dalam hal itu. Ya, tapi ikutilah teladan Yesus. Mari kita berdoa. Pagi ini kami sudah menerima sedikit firman Tuhan, walaupun menegur keras untuk kami, tapi kami tetap terima dengan sukacita. Karena firman-Mu itu selalu berguna bagi kami Tuhan. Bapa, kami datang pagi ini, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang lagi sakit, yang lagi menanggung beban yang berat, yang lagi hidup dalam kekurangan karena pandemi COVID-19 ini belum selesai. Kami berdoa Tuhan, kuasa-Mu yang menopang mereka. Kalau mereka sakit, Tuhan darah-Mu yang menyembuhkan mereka.
Kalau mereka sekarang dalam kondisi krisis yang berkepanjangan secara keuangan, Tuhan, biar mujizat 5 roti 2 ikan ini terjadi atas mereka semuanya. Dan sebelum 5 roti 2 ikan mujizat ini terjadi, kami mau rubah hidup kami mau ubah hati kami mau terbuka hati kami untuk orang lain sebelum kami menerima yang banyak dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi yang indah ini, karena Tuhan sudah menyediakan berkat, menyediakan mujizat untuk kami pagi ini Tuhan. Sehingga mujizat-Mu sungguh akan kami nikmati dalam hidup kami. Dan bukan untuk kami nikmati, tapi untuk kami bagikan juga bagi orang lain. Terima kasih Bapa, berkat-Mu dicurahkan untuk kami semuanya di dalam nama Yesus. Amin.